Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas TIB. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal tugas akhir, evaluasi aturan penugasan, dan penentuan jumlah kren pada PT Terminal Peti Kemas Surabaya guna memenuhi tugas dari mata kuliah Supply Chain Management. Di kelompok ini terdapat 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri Rizal Novrianto, kemudian juga ada Tania Esther, Kira Sagita, Reza Anissa, dan Andi Putra Silaban. Selanjutnya, di presentasi ini kami membagi menjadi 5 bab. Yang pertama yaitu adalah bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 asumsi dan batasan, bab 3 tentang metode penelitian, dan di bab 4 kita akan menganalisis data, dan di bab 5 akan disebutkan kesimpulan dan penutup. Selanjutnya, di bab 1 ini akan dijelaskan oleh salah satu teman kami. Jadi latar belakang dari penelitian ini berawal dari pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal peti kemas bagi pelaku usaha adalah PT Terminal Peti Kemas Surabaya atau yang kita singkat sebagai TPS, yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, PT TPS ini merupakan anak perusahaan dari PT Pelindo 3. PT TPS memiliki target mutu berupa tingkat BSH atau Box Ship Hours, yaitu banyaknya kontainer yang dibongkar atau dimuat pada satu buah kapal dalam waktu 1 jam. PT TPS memiliki target BSH sebesar 40 untuk kapal internasional dan 15 untuk kapal domestik. Next. Untuk meningkatkan nilai BSH ini dibutuhkan suatu solusi dengan cara mempersingkat waktu pelayanan kapalnya. Nah, cara untuk mempersingkat waktu pelayanan kapal adalah salah satunya dengan quay cranes atau kice. Namun terdapat permasalahan dalam alokasi kice ini. Permasalahan tersebut adalah crane hanya dapat bergeser secara horizontal dan tidak diperkenankan melintas satu sama lain. Penentuan alokasi crane akan berpengaruh terhadap waktu pelayanan bongkar muat pada suatu kapal, sehingga pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi aturan alokasi crane pada kapal untuk melihat dampak aturan alokasi crane terhadap waktu kerja crane pada tiap kapal di tiap berth. Next. Kemudian permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ada 3, yaitu bagaimana melakukan evaluasi kondisi existing dari tiap berth dan tiap crane. Yang kedua, bagaimana mengetahui aturan pengalokasian crane pada tiap kapal pada kondisi existing. Dan yang ketiga itu bagaimana mengembangkan skenario berupa alternatif aturan penguasaan crane pada tiap kapal di tiap berth. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjutkan oleh saya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang tujuan di tugas akhir ini, yaitu melakukan evaluasi terhadap kondisi existing untuk setiap berth dan setiap crane. Kemudian juga kita akan mengetahui aturan pengalokasian crane pada tiap kapal pada kondisi existing. Selanjutnya, yaitu mengembangkan skenario perbaikan berupa alternatif aturan penugasan crane pada tiap kapal di tiap berth. Selanjutnya, yaitu melakukan analisis sensitivitas pada skenario terpilih. Lalu yang kedua adalah tentang asumsi dan batasan. Di sini kita akan membahas tentang asumsi dan batasan. Yang pertama yaitu asumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya perubahan jumlah crane pada kondisi existing. Kemudian lalu melakukan keandalan crane pada tiap berth internasional dianggap sama. Selanjutnya, untuk batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem yang diamati hanya pada bagian quayside atau dermaga. Untuk bab 3 metode penelitian akan dilanjutkan oleh salah satu teman saya. Selanjutnya ada tahapan metode. Oke, pada tahapan metode di sini, pada penelitian ini, yang pertama itu ada studi literatur, di mana dalam studi literatur ini mencari tahu referensi apa akan masalah yang akan dianalisis. Untuk yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data di sini kita mencari data-data kapal internasional dan domestik, data dan alur penugasan crane pada tiap kapal, dan layout terminal. Yang ketiga ada pengolahan data. Dalam pengolahan data ini yang akan dari data yang sebelumnya akan menghasilkan hasil fitting distribution dengan menggunakan software input analyzer. Dari fitting distribusi dilakukan data-data waktu antar kedatangan kapal, jumlah muatan kapal internasional dan domestik, waktu routing untuk berth internasional dan berth domestik, waktu persiapan crane untuk berth internasional dan berth domestik. Yang keempat ada pembuatan model konseptual. Dalam pembuatan model konseptual di sini membuat alur pergerakan crane mulai dari proses kapal datang, alokasi berth, alokasi crane pada tiap berth hingga kapal meninggalkan berth pada PT Terminal Peti Kemas. Ada pembuatan model simulasi. Dalam pembuatan model simulasi ini dibuat dengan software Arena dengan berdasarkan model konseptual yang telah dibuat sebelumnya. Dan step 6 ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan melakukan debug model simulasi dalam software untuk mengetahui adanya notasi yang error. Dan verifikasi di sini juga dilakukan untuk membandingkan model Arena apakah sudah sesuai dengan model konseptual yang telah dilakukan. Pada tahap validasi, di sini dilakukan untuk membandingkan sistem yang sebenarnya dan sistem dalam model Arena. Sehingga output yang dihasilkan yaitu berupa rata-rata waktu kerja crane pada tiap berth sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat. Untuk ketujuh, ada pembuatan desain skenario. Pembuatan desain skenario di sini dibuat dengan software Arena berdasarkan konsep yang telah dibuat. Dan step yang terakhir adalah pembuatan model simulasi, yaitu membuat alur pergerakan
distribusi keren. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, software yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu software Arena Input Analyzer. Kemudian akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kelompok kami lainnya. Silakan. Nah, yang pertama sistem existing. Sistem existing pada PT TPS ini merupakan proses bongkar muat peti kemas, di mana sistem pengaturan jadwal kerja dibagi menjadi 3 shift dengan masing-masing 8 jam pada shiftnya. Berikut merupakan proses bongkar muat peti kemas pada PT TPS. Pada proses bongkar, kontainer dipindahkan dari kapal ke chassis dengan menggunakan kontainer crane atau Y-crane. Setelah kontainer diletakkan di head truck, kemudian kontainer dibawa menuju kontainer yard. Pada kontainer yard, terdapat proses stacking kontainer dengan menggunakan RTG. Setelah proses stacking selesai, head truck kembali ke dermaga untuk mengambil kontainer bongkar selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar atau ilustrasi pada letak berth dan crane pada PT TPS. Nah, di mana pada PT TPS ini terdapat 4 berth internasional dan 2 berth domestik. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu, yang kuning ini merupakan crane, yang hijau ini merupakan berth internasional, dan yang biru adalah berth domestik. Nah, di mana di internasional ini terdapat 9 crane, sementara untuk yang di domestik ada 3 crane, dan di internasional terdapat 4 berth, dan di domestik ada 2 berth, yaitu D3 dan D2. Next. Nah, jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data yang diamati pada penelitian ini diambil melalui waktu antar kedatangan kapal, jumlah muatan kapal internasional, jumlah muatan kapal domestik, waktu routing untuk berth internasional, waktu routing untuk berth domestik, waktu persiapan crane untuk berth internasional, dan waktu persiapan crane untuk berth domestik. Range pengambilan data. PT TPS menetapkan sistem pengaturan jadwal kerja menjadi 3 shift dengan masing-masing 3 jam pada tiap shiftnya. Pada kondisi existing, apabila sisa waktu di shift awal kurang dari 1,5 jam, maksimal alokasi crane yang digunakan adalah 1 buah crane. Sedangkan apabila sisa waktu di shift awal lebih dari 1,5 jam dan pada shift selanjutnya, maksimal alokasi crane yang digunakan adalah 3 buah crane untuk berth internasional dan 2 untuk berth domestik. Selanjutnya, analisis data. Data yang dianalisis pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, analisis running simulasi kondisi existing. Yang kedua, analisis skenario perbaikan. Yang ketiga, pengaruh kecepatan crane dan waktu tunggu truk. Dan yang terakhir adalah pengaruh peningkatan tingkat kedatangan kapal. Nah, analisis running simulasi kondisi existing. Output yang dihasilkan dari hasil running simulasi adalah rata-rata waktu kerja crane, di mana utilitas setiap berth dan utilitas crane pada kondisi existing. Pada tabel 47, dapat diketahui rata-rata waktu crane dan utilitas setiap berth, dan tabel 48 menunjukkan utilitas setiap crane pada simulasi kondisi existing. Waktu kerja crane dimulai ketika crane mengangkat kontainer pertama hingga kapal meninggalkan berth dan proses bongkar muat selesai. Berdasarkan hasil running simulasi kondisi existing yang didapat, diketahui bahwa rata-rata waktu kerja crane pada tiap kapal di berth domestik sebesar 12,7 jam dan di berth internasional sebesar 17,4 jam. Nah, berikut merupakan hasil running pada kondisi existing. Nah, inilah merupakan tabel yang saya jelaskan tadi, di mana rata-rata waktu kerja crane pada domestik, pada berth domestik yaitu 12,7 dan pada berth internasional yaitu 17,4. Dan kemudian pada tabel 48 ini kita ditunjukkan utilitas pada setiap crane. Kemudian analisis skenario perbaikan. Pada penelitian ini dilakukan perubahan jumlah maksimal crane yang dialokasikan pada tiap berth. Ukuran performansi yang digunakan adalah rata-rata waktu kerja pada tiap berth. Tabel 411 menunjukkan perbanding rata-rata waktu crane pada setiap berth. Pada berth domestik, hasil simulasi cenderung stabil pada setiap skenario karena perubahan hanya dilakukan pada berth internasional. Pada berth internasional, tiap skenario menghasilkan output yang berbeda. Berikut merupakan rata-rata waktu crane tiap berth dalam satuan jamnya. Di mana di sini pada kondisi existing ini dibuat sebanyak 5 skenario pada setiap berthnya. Kemudian pada tabel 411 merupakan rata-rata hasil simulasi pada berth domestik dan internasional. Berikut merupakan rata-rata waktu pada crane dalam satuan jam di domestik maupun internasional. Next. Analisis skenario perbaikannya, berdasarkan tabel 411 dapat diketahui bahwa untuk rata-rata waktu kerja crane paling rendah pada berth internasional dihasilkan oleh skenario 3. Pada skenario 3 terjadi peningkatan rata-rata waktu kerja crane pada berth domestik sebesar 0,02 jam, namun masih dapat ditoleransi kurang dari 5%, sehingga skenario terpilih adalah skenario 3. Nah, berikut merupakan gambaran dari grafik rata-rata waktu crane pada berth domestik dan berth internasional. Kemudian pengaruh kecepatan crane dan waktu tunggu truk. Pengaruh
analisis sensitivitas dengan mengganti variabel kecepatan kren dan waktu tunggu truk pada skenario terpilih. Yang pertama itu pengaruh kecepatan kren terhadap rata-rata waktu kerja kren di tiap berth. Pada kondisi existing dan skenario terpilih, kecepatan kren yang digunakan adalah 25 box per jam. Selanjutnya, berikut merupakan grafik pengaruh kecepatan kren terhadap rata-rata waktu kerja kren, di mana kecepatan kren memberikan dampak terhadap rata-rata waktu kerja kren di berth internasional maupun di berth domestik. Yang artinya semakin besar kecepatan kren mengakibatkan rata-rata waktu kerja kren semakin singkat. Apabila kecepatan kren dimaksimalkan menjadi 30 box per jam, maka rata-rata waktu kerja kren dapat dipersingkat menjadi 10,8 jam pada berth domestik dan 12,7 jam pada berth internasional. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh waktu tunggu truk terhadap rata-rata waktu kerja di tiap berth. Pada kondisi existing dan skenario terpilih, yaitu tadi skenario 3, waktu tunggu truk dianggap 0 atau tidak ada. Berikut merupakan pengaruh waktu tunggu truk terhadap rata-rata waktu kerja kren di tiap berth. Next. Nah, grafik berikut merupakan pengaruh waktu tunggu truk terhadap rata-rata waktu kerja kren, di mana waktu tunggu truk pada tiap shift memberikan dampak terhadap rata-rata waktu kerja kren di berth internasional dan berth domestik. Semakin besar waktu tunggu truk mengakibatkan rata-rata waktu kerja kren meningkat. Hal tersebut dikarenakan waktu tunggu truk masuk dalam perhitungan waktu bongkar muat di tiap shift. Nah, selanjutnya pengaruh peningkatan tingkat kedatangan kapal. Peningkatan tingkat kedatangan kapal dapat ditunjukkan dengan distribusi waktu antar kedatangan kapal yang semakin kecil. Distribusi waktu antar kedatangan kapal yang semakin kecil menunjukkan bahwa kapal semakin sering datang dan terminal semakin ramai. Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana utilitas berth dan kren apabila distribusi waktu antar kedatangan diperkecil sebesar 25% dan 50% pada skenario terpilih. Pengaruh peningkatan tingkat kedatangan kapal ditunjukkan pada tabel 51 dan tabel 52. Nah, pada tabel 51 merupakan informasi tentang pengaruh peningkatan tingkat kedatangan kapal terhadap utilitas berth, di mana tabel 51 menunjukkan pengaruh peningkatan tingkat kedatangan kapal terhadap utilitas berth, di mana pada skenario 31 utilitas seluruh berth mengalami peningkatan hingga 60%. Peningkatan utilitas berth tertinggi adalah pada berth I1 sebesar 70,9%. Pada skenario 3.2 utilitas pada seluruh berth mengalami kenaikan hingga di atas 75%, dan peningkatan utilitas berth tertinggi adalah pada I3 sebesar 83,1%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bab yang terakhir yaitu penutup. Di sini saya akan membahas kesimpulan, saran, dan juga kekurangan pada penelitian. Next. Untuk kesimpulan dari penelitian ini bahwa PT Terminal Peti Kemas Surabaya memiliki 4 berth untuk kapal internasional dan 2 berth untuk kapal domestik. PT TPS sendiri memiliki 9 kren untuk berth internasional dan 3 kren untuk berth domestik. Hasil dari kondisi existing menunjukkan kinerja berth dan kren pada tiap berth berdasarkan hasil running simulasi kondisi existing tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata waktu kerja kren pada tiap kapal di berth domestik sebesar 12,7 jam dan di berth internasional sebesar 17,4 jam. Dari simulasi kondisi existing yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kapal yang datang akan memilih berth dengan nomor paling kecil terlebih dahulu. Pemilihan kren pada tiap berth dilakukan berdasarkan kren yang kosong, di mana kren dengan nomor awal dipilih terlebih dahulu untuk melayani kapal tersebut. Pada penelitian ini juga dilakukan perubahan jumlah maksimal kren yang dialokasikan pada tiap berth. Pada penelitian ini terdapat kurang lebih sekitar 5 skenario yang telah dilakukan oleh peneliti. Next. Dari analisis sensitivitas dilakukan dengan mengganti variabel kecepatan kren, waktu tunggu truk, dan tingkat kedatangan kapal pada skenario terpilih. Perubahan kecepatan berpengaruh terhadap rata-rata waktu kerja kren di berth internasional maupun berth domestik. Semakin besar kecepatan kren mengakibatkan rata-rata waktu kerja kren semakin singkat, sehingga perubahan waktu tunggu truk pada tiap shift berpengaruh terhadap meningkatnya rata-rata waktu kerja kren di berth internasional dan berth domestik. Untuk saran pada penelitian ini, yang bisa diberikan kepada penulis adalah dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada kinerja kren, misalnya keandalan kren yang bisa dijelaskan melalui kekurangan. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kekurangan atau hal-hal yang tidak sesuai pada penelitian ini adalah bahwa asumsi peneliti yang mengatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah kren sehingga keandalan tiap berth dianggap sama. Namun hasil akhir yang diperoleh justru menyatakan bahwa terdapat perubahan jumlah maksimal kren di tiap berth yang dibuat tinggal 5 skenario sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, rata-rata jam kerja yang disebabkan oleh kecepatan kren didapatkan bahwa hasilnya berbeda-beda, sehingga keandalan kren di tiap berth tidak bisa diasumsikan sama rata secara keseluruhan. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6 di kelas RB tentang matkul supply chain management. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu bagi yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.